Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum saya memasuki materi selanjutnya, alangkah baiknya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kezia Arya Sonia, NPM saya 204110508. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai ikhtisar teori-teori belajar. Yang pertama, pengertian teori. Menurut pendapat Emory Cooper, mengatakan teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta-fakta tertentu. Selanjutnya, menurut Siswoyo dalam Mardalis tahun 2003 ayat 42, bahwa teori adalah sebagian perangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya, pendapat ahli di atas. Jadi penulis menyimpulkan bahwa teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Yang kedua, pengertian belajar. Menurut Hildgard, menyatakan belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perbuatan ditimbulkan oleh lainnya. Winkel berpendapat bahwa belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Selanjutnya, berdasarkan pengertian belajar menurut para ahli yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku dan penampilan sebagai hasil dari praktik dan pengalaman. Jadi, teori belajar adalah sebuah konsep yang abstrak yang membantu peserta didik untuk belajar. 3. Teori-teori belajar. A. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ialah suatu teori yang fokus pada hasil yang bisa diukur serta dilihat. Supaya tingkah laku yang diharapkan bisa jadi rutinitas, dibutuhkan pemakaian perulangan serta kursus. Aplikasi teori behavioristik menginginkan hasil berbentuk terbentuknya tingkah laku yang diharapkan. Selanjutnya, penguatan positif akan diberikan pada tingkah laku yang diharapkan, serta sebaliknya, tingkah laku yang tidak atau kurang cocok akan memperoleh penilaian atau penghargaan negatif. Teori ini dicetuskan oleh Gage serta Berliner tentang pergantian perilaku. Jadi dari hasil pengalaman mereka memakai metode stimulus dan tanggapan. Orang yang belajar diposisikan jadi individu yang pasif serta memakai cara khusus untuk menjawabkan tanggapan atau tingkah laku tersendiri. Pelajari serta penilaian pada teori behavioristik akan didasari pada tingkah laku yang terlihat. Guru tidak bisa banyak memberikan penjelasan, tetapi akan memberikan petunjuk singkat yang diikuti dengan pemberian contoh lewat stimulus atau dari guru itu sendiri. B. Teori belajar kognitif. Menurut para ahli, proses belajar akan berjalan secara baik jika materi pelajaran yang diberikan dengan berkaitan serta menyesuaikan dengan pas dengan susunan kognitif yang sudah dipunyai siswa awalnya. Dalam teori ini, ilmu dan pengetahuan itu akan dibuat dalam diri satu orang lewat proses hubungan yang terkait secara berkaitan dengan lingkungan.
Proses ini tidak berjalan sepotong-sepotong, tetapi bersambungan secara lengkap. Guru bukan sumber evaluasi penting serta bukan kepatuhan siswa yang akan dituntut dalam teori ini, tetapi refleksi tentang apa yang dikerjakan siswa, tentang yang diperintahkan serta dikerjakan oleh guru. Pelajari dalam teori ini bukan bertopang di hasil, tetapi sebegitu sukses siswa mengorganisasi pengalaman belajar yang didapatinya. C. Teori belajar humanistik. Arah proses dari belajar ialah untuk memanusiakan manusia tersebut. Proses belajar akan dipandang sukses saat pelajar sudah bisa mengerti lingkungannya dan dirinya, serta berupaya untuk sampai manifestasi diri dengan lebih baik. Teori ini akan ambil pemikiran dari aktor belajar serta tidak dari pengamatan. Guru bertindak jadi fasilitator untuk memberikan motivasi serta kesadaran tentang arti kehidupan pada siswa. Aktor penting dalam teori ini adalah siswa yang bisa memaknai proses pengalaman belajar dengan sendirinya. Karena unsur emosional serta pengalaman emosional siswa penting dalam momen evaluasi, karena tanpa motivasi serta kemampuan dari faksi siswa, karena itu asimilasi pengetahuan baru ke kognitif yang dipunyai siswa tidak berlangsung. Teori ini mengatakan jika teori belajar apapun bisa digunakan, seandainya mempunyai tujuan untuk memanusiakan manusia, agar sama sampai manifestasi diri, pandangan diri, dan realisasi diri pelajar dengan maksimal. Teori belajar konstruktivitis. Suatu teori belajar dalam psikologi adalah teori belajar konstruktivitis yang mengatakan jika persoalan ditampilkan dalam pancingan dengan internal, ada sebab terjaga berdasarkan pengetahuan yang direkonstruksi sendiri oleh beberapa siswa sedikit demi sedikit, serta hasil diperluas lewat kerangka yang hanya terbatas serta tidak hadir dengan datang. Mereka bisa mengakhiri serta membuat ide tentang keseluruhannya, pengalaman yang berbentuk fakta, serta teori pada sebuah bangunan yang utuh. Teori ini disimpulkan jadi usaha yang membuat formasi hidup yang berbudaya kekinian. Pengetahuan tidak dipandang seperti seperangkat bukti, ide, atau aturan yang telah siap untuk diambil serta diingat demikian saja, tetapi harus direkonstruksi oleh manusia serta dikasih arti yang didapatkan lewat pengalaman yang real.